Shalom Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini lagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bernafas. Dan tentunya bukan hanya bernafas, tapi kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu dan seluruh siswa, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kita, keluarga yang begitu sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya ini membawa sebuah sukacita yang besar. Sebagai keluarga besar di SMA Kristen Immanuel, sebagai siswa-siswi, sebagai staf Bapak Ibu Dewan Guru, kita bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang akan kita berikan kepada Dia selain kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari saya mengajak untuk kita semua, kita akan menaikkan satu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti angkat sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Mari Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi, kita akan berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang sudah memberikan hidup dan memberkati hidup kami hingga sampai saat ini. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau dan Roh Kudus-Mu akan hadir di tengah-tengah kami,
dimanapun kami berada, baik di ruangan ini, di tempat ini, maupun di tempat semua saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi berada. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati kami, sehingga ketika kami akan menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika kami akan menyembah Tuhan, dan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, hati kami sungguh-sungguh diurapi dan mau menerima berkat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan semua siswa-siswi, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Dia terus memelihara kita dengan kasih-Nya. Dia memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Bahkan ketika kita tidak mampu melakukan pekerjaan suatu apapun, Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kebaikan-Nya untuk kita semua. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita masih tetap mempersiapkan hati kita, dan kita masih akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mengangkat lagu Berkat Kemurahan. Masa depan
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur kalau Allah memberkati kami dalam ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kami sehingga firman Tuhan ini boleh kami dengar dan kami terima, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga akan urapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dulu masih kecil saya pernah membaca mengenai sebuah dongeng, yaitu tentang 3 ekor anak kambing dan 1 ekor serigala. Ya, jadi 3 ekor anak kambing itu mempunyai 3 rumah. Jadi anak kambing yang pertama itu mendirikan rumahnya menggunakan jerami. Kemudian yang kedua itu dia menggunakan kayu, ya, kayu yang sudah mati. Kemudian yang ketiga dia mendirikan rumahnya dengan batu bata. Lalu karena serigala ini melihat ini adalah umpan, ya, umpan yang mengenyangkan perutnya. Lalu dia tiup, ya, rumah yang pertama dari jerami itu kemudian hancur. Lalu dia melihat ada anak kambing itu dan anak kambing itu lari. Kemudian yang kedua demikian juga ketika dia goncangkan rumah yang kedua itu, lalu rumah itu juga roboh. Lalu yang ketiga, karena dia terbuat dari batu bata, akhirnya rumah yang ketiga itu tidak roboh, ya. Jadi anak kambing yang pertama dan anak kambing yang kedua itu akhirnya masuk ke dalam rumah yang ketiga, dan dia mengalami rasa aman dan tidak lagi dengan adanya ketakutan di rumah yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai dasar yang kokoh, ya. Terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-29. Ya, saya tidak membacakannya buat kita, tapi nanti teman-teman mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ada beberapa hal yang kita mau lihat. Apa sih yang Tuhan ajarkan buat kita gitu, yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ya. Jadi saya hanya membacakan perikopnya saja, kemudian nanti teman-teman boleh menyimaknya di dalam Alkitab. Karena jawabannya itu ada semua di dalam Alkitab ini, ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang jalan yang benar. Saya membacakan ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Lalu yang ke ayat yang ke-15 itu mengenai hal pengajaran sesat. Jadi kita harus waspada terhadap
nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu yang uh, yang mereka menyampaikan ajaran-ajaran itu ini dibaratkan seperti serigala yang menyamar seperti domba, ya. Dia sama seperti kita orang-orang percaya, tetapi dia punya maksud dan tujuan yang berbeda. Dia mau menerkam domba-domba itu. Ya, kemudian uh, yang berikutnya adalah mengenai dua macam dasar. Itu dari 20 ayat 24 sampai ayat yang ke 27. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Alkitab masing-masing, ya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu banyak sekali tantangannya. Ya, apalagi di masa seperti ini. Kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, ya. Sebagai remaja punya tantangannya sendiri dalam pergaulan, dalam pendidikan, dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, kita nggak bisa lagi gabung sama teman, udah seru-seruan dan lain sebagainya gitu ya, ngumpul-ngumpul. Tapi bukan hanya itu saja tantangan kita pada masa remaja, karena apa? Karena ada tantangan yang lebih dari hal itu, yaitu mengenai tantangan yang menyangkut iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, tentunya itu semua harus punya pilihan, ya. Kalau kita baca dari 3 perikop ini, semuanya itu berbicara mengenai pilihan hidup kita, ya, mengenai pilihan hidup kita supaya kita bisa menjadi tetap kokoh di dalam Tuhan, ya. Kalian pasti tahu apa itu tantangan yang kalian sedang hadapi. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih supaya kita sebagai remaja Kristen kita bisa menjadi kokoh, ya, kita mempunyai dasar yang kokoh untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Oke, mari bersama-sama kita melihat ada 3 poin di sini yang akan saya sampaikan buat kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita mempunyai dasar yang kokoh itu? Yang pertama adalah kita harus memilih yang benar. Oke, jadi hidup kita sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai remaja-remaja yang percaya kepada Tuhan, ya, dalam kehidupan kita banyak sekali pilihan, benar ya? Seperti ini, sekolah atau belajar online. Kita diberi pilihan, apakah kita mau serius atau tidak serius. Atau mungkin makanan, kita dikasih pilihan nih, ini yang saya suka, ini nggak suka. Atau hal-hal yang lain, ya. Jadi kehidupan kita itu ibaratkan kita ini berada di satu persimpangan jalan dan kita mau pilih yang mana nih? Mau yang kiri apa yang mau yang kanan, ya. Nah, dalam ayat firman Tuhan ini juga tadi dijelaskan bahwa ada jalan yang pintu masuknya itu yang satunya lebar, yang satunya sempit. Nah, perhatikan bersama-sama ya. Nah, ini adalah sebuah pilihan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa memiliki dasar yang kokoh adalah kita harus memilih yang benar, ya. Karena apa? Karena bangunan yang kokoh, ya. Bangunan yang kokoh itu kalau kita memilih atau kalau kita memakai bahan-bahan bangunan yang benar, memilihnya dengan benar, memilih material dengan benar, ya, memilih ukuran yang benar atau memilih fondasi yang benar, maka itu akan menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh. Tapi kalau misalnya kita hanya ya udahlah yang penting ada, atau kita hanya memilih yang tidak benar, nah itu juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi baik menurut orang itu belum tentu benar menurut Tuhan. Ya, baik menurut orang itu belum tentu benar menurut Tuhan. Karena apa? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 dan 14 tadi mengenai pintu, ya, pintu yang lebar dan pintu yang sempit tadi, ya, jalan yang luas dan jalan yang sempit tadi, itu adalah pilihan. Orang banyak sekali pasti memilih yang jalannya lebih lebar, yang pintunya lebih lebar. Karena apa? Karena saya nggak perlu ngantri banyak, saya nggak perlu ngantri panjang-panjang, ya, karena tempatnya lebar, tempatnya luas. Jadi saya punya kebebasan untuk saya melakukan mau jalannya seperti apa ya pasti muat gitu ya. Tapi kalau pintu yang sempit ini kan kita harus tunggu, kita harus antri, waduh lama sekali. Nah, itu diibaratkan dengan tantangan di kehidupan kita, pilihan di kehidupan kita. Banyak sekali kebebasan-kebebasan, banyak sekali tawaran-tawaran yang ada dalam dunia ini. Kamu bebas lakuin apa deh, anak muda, kamu bebas lakuin apa, ya. Kamu tidak terikat dengan aturan dan lain sebagainya. Banyak sekali itu, ya. Tetapi
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita tidak akan memilih sesuatu yang populer, tapi ujungnya itu membinasakan kita, ya. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita melewati jalan yang sempit, ya, jalan yang sempit, yang pintunya itu sesak, yang pintunya itu susah untuk kita masuk, ya. Jadi gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini adalah memang banyak tantangan, tapi ujungnya kita akan lihat bahwa kita akan ada dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, dasar yang kokoh itu adalah kita memilih yang benar, seperti kita memilih jalan yang lebar dan yang sempit pada ayat 13 dan ayat yang ke-14, ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya kita mempunyai dasar yang kokoh? Yang kedua itu adalah kita menghasilkan sesuatu yang benar. Kalau tadi kita memilih, dari pilihan itu akhirnya kita punya atau kita menghasilkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu yang kayak mana? Jadi gini, ketika saya menanam sebuah bibit tanaman, ya beli dari orang lain, dari tempat jual bibit tanaman itu, waktu melihatnya itu bagus sekali, warnanya hijau daunnya gitu ya, subur sekali. Tapi setelah beberapa hari ternyata layu. Kalian tahu kenapa? Setelah dilihat ternyata memang itu belum berakar, itu hanya baru dipotong begitu saja terus ditancapkan di tanah dan dijual. Ya, itu akan terlihat sangat segar sekali gitu kan. Tapi kenyataannya tidak ada akar di situ. Tidak ada yang menguatkannya di dalam tanah itu. Akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Nah, demikian juga kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen, ya. Banyak orang yang mau berhasil, ya, banyak orang yang mau mendapatkan sesuatu yang baik, tapi tidak mau melewati proses, ya, nggak mau melewati proses. Jadi maunya yang instan aja, ya, yang instan aja. Tidak mau mengikuti proses di dalam pembentukan imannya, pembentukan karakternya, ya. Di sekolah kita punya punya satu yang fokus sekali gitu ya, membina karakter. Jadi sekolah kita tidak hanya menghasilkan orang-orang yang hebat ya secara pengetahuannya, tetapi karakter. Itu sebabnya mungkin ada di antara kita yang mungkin mengeluh, kenapa sih harus disiplin, orang lagi online, atau kenapa sih harus banyak tugas, orang lagi gini-gini, misalnya kayak gitu kan. Tapi itu sebenarnya adalah sedang membentuk karakter kita. Nggak apa-apa lah saya nyontek, guru nggak ngeliat kok. Nah, jadi pembinaan karakter itu sangat-sangatlah penting. Dan bagaimana supaya kita bisa mempunyai atau menghasilkan karakter yang baik? Tentunya kita harus menghasilkan atau memiliki atau menjalani sebuah proses, ya, sampai kita berakar di dalam Tuhan. Jadi dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu adalah mengenai pokok anggur, ya. Tinggallah di dalamku, ya. Kemudian bagaimana Yesus membersihkan setiap ranting, setiap cabangnya itu supaya dia berbuah. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua itu ada kata berbuah, lihat ya. Kemudian yang berikutnya berbuah banyak. Jadi bukan hanya berbuah, tetapi berbuah banyak, bahkan berbuah lebih banyak di ayat yang ke-8. Jadi ibaratkan kita ini pohon, ya, kita ini adalah seperti pokok anggur, kemudian ranting-ranting itu harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Sakit memang dibersihkan gitu ya melalui proses-proses yang ada, tapi hasilnya itu kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi semuanya itu adalah hasil dari ketika kita mau diproses atau kita berakar di dalam Tuhan, ya. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi kokoh, yaitu kita menghasilkan sesuatu yang benar. Kalau tadi setelah memilih kita menghasilkan. Lalu yang ketiga, dari memilih yang benar, kemudian menghasilkan yang benar, lalu yang terakhir itu adalah
kita mempunyai ketaatan, ya, kita mempunyai ketaatan yang benar. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita yang ada di NTT itu mereka mengalami bencana alam. Jadi bencana alam itu mengakibatkan mereka harus tidak hanya kerugian secara materi, tetapi mereka juga harus mengalami yang namanya sakit secara tidak hanya jasmani ya, tetapi juga secara psikis mereka. Sampai ada berita yang mengatakan bahwa akan ada nih tsunami dadakan, tsunami yang akan menyusul gitu ya. Nah, lalu mendengar berita itu, akhirnya warga pada waktu itu mereka berlari, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan. Akhirnya ada satu orang yang tewas karena dia serangan jantung. Selain itu ada juga seorang bapak-bapak yang tiba-tiba kena stroke di dalam perjalanan waktu mereka berhimpit-himpitan. Nah, teman-teman sekalian, ya, badai itu bisa datang kapan saja, ya, bisa datang kapan saja. Nah, kalau kita mendengar Badan Meteorologi akan memberikan satu peringatan nih kalau misalnya badai mau datang. Mereka akan kasih tahu bahwa ini akan datang nanti badai yang akan menyusul dengan tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, sama juga dengan kehidupan kita, ya. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita ini udah diperingatkan oleh Tuhan, ya, sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa badai itu bisa datang kapan saja. Jadi sebagai orang percaya bukan berarti lalu kita terbebas dari badai kehidupan gitu ya. Tapi badai itu bisa datang kapan saja. Tapi Yesus sudah peringatkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau mendirikan sebuah bangunan yang kokoh, ya. Seperti di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27 tentang dua macam dasar, ya. Tentang dua macam dasar. Jadi Yesus sudah menyampaikan kepada kita, ya, sudah menyampaikan bahwa kamu harus mendirikan rumah di atas batu. Tetapi ada orang yang lain, dia mendirikan rumah di atas pasir, sehingga pada waktu badai itu datang, rumah yang di atas batu itu tetap kokoh, sementara rumah yang di pasir itu hanyut bersama dengan banjir, ya. Nah, sebenarnya itu kan sudah diperingatkan bagi kita gitu ya. Dari mana kita tahu hal-hal yang diingatkan oleh Tuhan? Yaitu dari firman Tuhan, ya, dari firman Tuhan. Jadi kita mempunyai kesempatan yang sama nih dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Kita menikmati matahari, kita menikmati hujan, kita menikmati kesehatan, ya, kita menikmati pendidikan. Tapi tidak semuanya itu hasilnya sama, ya kan? Semua di dalam kehidupan kita itu hasilnya tidak sama. Karena apa? Karena ada yang taat, ada yang tidak taat, ya. Nah, orang yang taat tentunya dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan peringatan yang dari Tuhan bahwa nanti kalau ada badai kehidupan yang datang, nanti cara menghadapinya seperti ini ya. Itu ada dalam firman Tuhan. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita atau menjawab setiap pertanyaan kita? Tentunya ada di dalam firman Tuhan. Ya, perhatikan, saya baca di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan di situ. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan berarti adalah taat, ya. Melakukan berarti adalah taat. Dia menjadi orang yang bijaksana, ya. Dia menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupannya. Jadi inilah, ya, ketiga hal yang menjadi dasar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kokoh, remaja-remaja Kristen yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita memilih yang benar, jalan yang benar, meskipun tidak sepopuler orang lain, meskipun tidak seenak kebebasannya seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi di ujung jalan itu, ya, di balik semuanya itu kita akan mendapatkan keselamatan. Kedua, kita harus menghasilkan sesuatu yang benar. Menghasilkan berarti di sini berarti kita berbuah lebat. Berbuahnya apa? Kita menghasilkan buah roh di dalamnya. Tapi harus ada proses yang panjang sehingga kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat. Taatnya apa? Taat melakukan firman Tuhan seperti di dalam
Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 ini tentang 2 macam dasar, kita memilih yang mana. Ya, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita, ya. Jadi Tuhan juga sudah mengalahkan dunia ini, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita menghadapi setiap permasalahan karena kita kokoh dan kita kuat, dan tentunya kita tidak lari dari Tuhan. Oke? Jadi sebagai kesimpulannya buat kita adalah kehidupan kita, kekristenan, ya, kita memiliki dasar yang kokoh kalau kita memilih yang benar, kemudian dari pilihan itu kita menghasilkan sesuatu yang benar, dan akhirnya dari sesuatu yang benar itu kita menjadi tetap taat. Taatnya apa? Mencintai firman Tuhan, ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, ya. Intinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, remaja Kristen, jangan salah pilih, jangan salah dengar, ya. Jangan dengan pengajaran-pengajaran palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan salah kita membangun pondasi iman kita, karena semuanya itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, bersyukur kalau Allah mengingatkan kepada kami kembali untuk kami tetap mendirikan iman kami, mendasarkan iman kami yang benar dan kokoh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mampu memberikan hikmat kepada kami untuk kami memilih jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kami bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami, dan kami tidak salah dalam membangun fondasi iman kami, yaitu berdasarkan atau berlandaskan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah tantangan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.